Maka bahkan Aceh yang sebenarnya pendidikannya juga rata-rata menengah ke atas, selalu tertipu dengan investasi-investasi bodong. Yang bodong ini mulai dari investasi dunia, bahkan kadang-kadang sampai ke investasi akhirat. Kita berlomba-lomba untuk ibadat, bukan karena kita ingin beribadat, bukan karena kita tahu hakikat suatu ibadat, tetapi karena iklan ibadat tersebut sangat menggebu-gebu. Kita bukan menggugat tentang sholat tasbih, kita sepakat sholat tasbih itu sunat. Pertanyaannya, kenapa sholat tasbih berjamaah sangat digemari sehingga sedemikian ramai orang yang datang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadinil Mustafa, arsalahullahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. وقال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين وبقوله يهتدي المهتدون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والقائل في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وبعد. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita di tengah-tengah kesibukan yang seolah tanpa batas mencari pencapaian-pencapaian yang terbaru untuk mendapatkan pengakuan dunia, sampai jangankan untuk berpikir tentang akhirat, bahkan menikmati apa yang sudah kita dapat pun hampir tidak ada waktu dan kesempatan. Dan kita bersyukur kepada Allah mendapatkan hidayah agar di maghrib yang penuh berkah ini, di pertengahan bulan Sya'ban, dapat sama-sama berhadir sambil meniatkan i'tikaf di dalam masjid yang kita cintai, khususnya Masjid Istiqomah ini. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan bagi kita yang telah memberikan gambaran-gambaran yang mudah dan contoh-contoh yang gampang untuk kita praktekkan dalam keseharian. Maka Maha Suci Allah yang telah mengabadikan di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sungguh telah ada bagi kalian pada diri pribadi Rasulullah suri tauladan yang baik. Walaupun beliau sendiri berada pada sebuah apresiasi dari Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sungguh engkau wahai Muhammad berada pada standar akhlak yang agung. Tapi beliau berikan kemudahan, beliau tidak wajibkan kita untuk mengikuti kepribadiannya secara paripurna, karena memang tidak mungkin, sebab beliau dalam kapasitasnya sebagai Nabi dan Rasul adalah pribadi yang maksum, terpelihara dari dosa, sedangkan kita adalah mahallul khata' wan nisyan, tempat terjadinya salah dan lupa. Kullukum min Adam
kullu bani Adam khatta'un wa khairatul khatta'ina at-taibun. Setiap anak keturunan Adam adalah orang yang berpotensi untuk berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah yang taubat dari kesalahannya. Maka salawat salam kita kepada beliau, keluarga dan sahabat-sahabat beliau sekalian, kepada guru-guru kita baik yang masih hidup ataupun yang sudah berpulang ke rahmatullah. Hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib dan jamaah pengajian yang mengikuti secara langsung ataupun siaran ulang dari pengajian ini yang dimuliakan Allah. Dari khutbah Jumat yang tadi kita laksanakan, kita berbicara tentang betapa Allah Ta'ala memberikan pemahaman yang mudah bagi kita untuk mengekstraksi agama ini, untuk menalar agama ini. Diberikan contoh dengan bahasa-bahasa bisnis. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, sudikah kalian aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kalian dari siksa yang pedih. Dan ternyata memang kehidupan manusia ini sangat tertarik dengan perdagangan. Dagang dalam bahasa kita, dalam bahasa Inggris disebut dengan trade ataupun trading. Maka hari ini hampir di berbagai tempat dan pelosok, kesibukan warganya adalah dengan trading. Mulai dari trading yang benar-benar real, ada produk yang diperjualbelikan, bahasa kerennya ada underlying, sampai kepada yang bodong. Bahkan walaupun sudah tertipu, kita menikmati tipuan-tipuan tersebut. Maka bahkan Aceh yang sebenarnya pendidikannya juga rata-rata menengah ke atas, selalu tertipu dengan investasi bodong. Yang bodong ini mulai dari investasi dunia, bahkan kadang-kadang sampai ke investasi akhirat. Kita berlomba-lomba untuk ibadat, bukan karena kita ingin beribadat, bukan karena kita tahu hakikat suatu ibadat, tetapi karena iklan ibadat tersebut sangat menggebu-gebu. Kita ambil contoh yang terbaru dan terhangat. Malam Rabu yang lalu saya hadir ke sebuah kampung di kota Banda Aceh. Niat utamanya ingin bertakziah ke sebuah rumah yang lokasinya berdekatan dengan sebuah masjid. Tapi karena sudah berkumandang azan Isya, saya datang ke masjid itu lebih dahulu untuk menunaikan sholat Isya berjamaah. Karena saya tahu keluarga yang akan saya kunjungi juga orang yang menjaga sholat secara berjamaah. Tapi luar biasanya saya terkejut melihat di malam tersebut jemaah di masjid tadi luar biasa. Mulai dari jemaah laki-laki yang membludak sampai ke teras, sampai dengan jemaah perempuan pun tidak kurang jumlahnya. Saya terkejut. Padahal malam-malam sebelumnya tidak sedemikian ramai. Saya punya asumsi kemungkinan mereka ini adalah jamaah yang bertakziah datang ke masjid, karena tradisi di Banda Aceh itu kalau ada warga yang meninggal dunia untuk takziah doa bersama malam pertama, kedua dan ketiga diadakan di menasah ataupun diadakan di masjid. Saya berasumsi demikian. Saya ikutlah sholat berjamaah. Ternyata begitu selesai sholat berjamaah, baru saya tahu bahwa jemaah ini bukan jemaah takziah. Mereka hadir karena malam itu bertepatan dengan nisfu Sya'ban. Ada agenda sholat tasbih secara berjemaah. Kita senang, semangat beribadah masyarakat sangat tinggi. Andai kata saya tidak pernah datang malam sebelumnya dan tidak akan datang malam-malam setelahnya, sungguh kebahagiaan saya tersebut sangat sempurna. Tetapi karena kita pernah datang di malam-malam sebelumnya dan juga datang malam-malam sesudahnya, terlihatlah kontradiksi yang luar biasa.
Di malam sebelumnya jemaah perempuan tidak penuh setengah saf, bukan satu saf, setengah saf tidak penuh. Tapi di malam itu hampir melimpah sampai ke belakang. Jamaah laki-laki biasa sekitar 4 sampai dengan 5 saf, tapi di malam itu bahkan sampai ke terasnya. Apa yang terjadi? Sebenarnya bagus hadir ke masjid, sholat berjamaah, beribadah kepada Allah. Tetapi saat kita buat perbandingan yang pas, terlihatlah ada skala prioritas yang terabaikan. Mereka yang datang ke masjid, kalaulah datang ke masjid karena sholat isya, maka sungguh isya malam yang lain pun mereka akan datang dalam jumlah yang sama. Ternyata di malam-malam sebelumnya tidak demikian, dan di malam sesudahnya pun tidak demikian. Pertanyaannya, lalu kenapa sangat banyak yang datang di malam tersebut? Bukan karena sholat isya, yakinlah bukan karena sholat isya, tapi karena sholat tasbih. Pertanyaannya, kita bukan menggugat tentang sholat tasbih, kita sepakat sholat tasbih itu sunat. Pertanyaannya, kenapa sholat tasbih berjamaah sangat digemari sehingga sedemikian ramai orang yang datang? Kenapa sholat isya tersebut dianggap biasa saja sehingga berlalu tanpa perhatian khusus? Mungkin ada beberapa alternatif jawaban. Mulai dari yang pertama, ini mungkin karena pekerjaan lama-lama sekali, trip-trip Sigau, maka but trip-trip Sigau itu menarik. Atau kemungkinan yang kedua, bahwa salat tasbih tersebut ada motivasi yang lain, iklan yang luar biasa. Ini salat tasbih seumur hidup sekali, sedangkan salat isya ada hampir setiap hari. Dan sebenarnya filosofi yang sama juga terjadi dalam bidang-bidang yang lain. Sadar atau tidak, kita menjadi bahagian dari orang yang melakukan hal yang sama. Bagi kita, kalau interaksi dengan keluarga yang akrab, istri, orang tua, dan anak, bisa kita abaikan demi menghargai sesuatu yang datang lama-lama sekali. Kita ada di Luk Semawe, di Kurung Gekuh, lalu kita sudah janji dengan istri, dengan anak akan makan malam di tempat fulan. Tiba-tiba datang seorang kawan bertamu dan telepon kita, "Pak, ada di mana?" "Saya ada di Banda Aceh sekarang, ada di Luk Semawe sekarang, ada di Kurung Gekuh." Apa yang terjadi? Kita batalkan janji dengan istri dan anak-anak hanya memuliakan kawan yang datang lama-lama sekali. Istri kita kesal, kita udah janji, kita udah reservasi, kita buat pembelaan, kan kita bisa malam-malam yang lain, tapi ini dengan kawan ini hanya sekali ini datang kemari. Itu kita praktekkan. Mungkin filosofi yang sama terjadi pada peristiwa malam nisfu Sya'ban. Salat isya berjamaah itu ada setiap malam, tetapi yang nisfu Sya'ban ini setahun hanya sekali. Nah, ada kemungkinan yang ketiga, iklan yang sangat bombastis. Jarang sekali kita dapati pemberitaan di WA group, di media sosial, "Ayo sama-sama kita ramaikan sholat isya berjamaah malam ini di masjid fulan." Tetapi itu sangat banyak pemberitaan di media sosial, "Ayo sama-sama kita ramaikan sholat tasbih nanti malam di masjid fulan." Nah, ini gambaran umum. Apa yang ingin kita angkat? Bahwa sebenarnya kita ini adalah orang yang sangat tergiur dengan keuntungan, lupa kerugian. Maka betapa banyak korban investasi bodong hanya melihat sisi keuntungan yang ditawarkan, lupa tentang potensi kerugian yang terjadi. Ibadah kita juga demikian. Kita sangat tergiur pada ibadah-ibadah yang notabene dalam tanda kutip menjanjikan pahala-pahala yang besar, lupa dengan ibadah-ibadah yang real. Jadi kalau ini nisfu Sya'ban baru muqaddimahnya, maka nanti akan berimbas di bulan Ramadan.